Saudara, pernahkah kita melihat ada mahasiswa yang selalu siap menghadapi ujian, mampu menyelesaikan tugas tepat waktu, dan tetap fokus meskipun banyak gangguan? Di sisi lain, ada juga mahasiswa yang sering menunda tugas, belajar hanya saat ujian, dan kesulitan mengatur waktunya. Perbedaan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh kemampuan self-regulation learning. Pada kesempatan ini, saya akan membahas pengertian, karakteristik, komponen, dan juga manfaat dari self-regulation learning. Baik, yang pertama adalah pengertian dari self-regulation learning. Self-regulation learning adalah kemampuan seseorang untuk mengatur, mengontrol, dan mengevaluasi proses belajarnya secara mandiri agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Konsep ini banyak dikembangkan oleh Barry J. Zimmerman yang menjelaskan bahwa peserta didik tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi aktif mengelola proses belajarnya sendiri. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki self-regulation learning akan mengetahui apa yang harus dipelajari, bagaimana cara mempelajarinya, dan bagaimana mengevaluasi hasil belajarnya. Kedua adalah karakteristik self-regulation learning. Individu yang memiliki self-regulation learning dapat dikenali melalui beberapa karakteristik. Yang pertama, mereka memiliki motivasi yang kuat untuk belajar. Yang kedua, mampu mengatur dirinya sendiri. Serta yang ketiga, bertanggung jawab terhadap proses dan hasil belajarnya. Selain itu, mereka juga mampu mengendalikan emosi ketika menghadapi kesulitan dan selalu berusaha memperbaiki diri melalui evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus. Yang berikut adalah komponen self-regulation learning. Menurut Zimmerman, self-regulation learning terdiri atas 3 komponen utama. Yang pertama adalah perencanaan. Pada tahap ini, seseorang menetapkan tujuan dan strategi yang akan digunakan dalam belajar. Yang kedua adalah pelaksanaan. Pada tahap ini, individu menerapkan strategi yang telah direncanakan sambil mengontrol fokus dan konsentrasi. Yang ketiga adalah refleksi. Pada tahap ini, seseorang menilai hasil belajarnya dan menentukan langkah perbaikan untuk mencapai hasil yang lebih baik di masa mendatang. Yang terakhir adalah manfaat self-regulation learning. Penerapan self-regulation learning memberikan banyak manfaat, yaitu mahasiswa menjadi lebih mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab terhadap proses belajarnya. Selain itu, kemampuan mengatur waktu yang baik dapat membantu meningkatkan prestasi akademik dan mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan di dunia kerja maupun kehidupan bermasyarakat. Saudara, dari materi yang saya sudah jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa self-regulation learning merupakan kemampuan untuk mengatur, mengendalikan, dan mengevaluasi proses belajar secara mandiri. Kemampuan ini membantu mahasiswa menjadi lebih disiplin, bertanggung jawab, dan mampu mencapai tujuan belajar secara efektif. Baik, sekian materi yang dapat saya bagikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Salam, Tuhan Yesus memberkati.